Pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang anggota TNI di Kabupaten Wonosobo berhasil ditangkap. Kisruh ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka, Kepala Sekolah SMA Santo Yosef Solo siap bersaksi. Ajak nguri-uri budaya Jawa, Wali Kota Semarang ikut pentas wayang orang on the street. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, Saudara, pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang anggota TNI, Serda Rahman Setiawan, di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Kepil, Kabupaten Wonosobo, Senin siang. Pelaku dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diperiksa demi mengungkap motif penganiayaan yang menewaskan Serda Rahman Setiawan saat tengah melerai keributan di sebuah kafe. Alhamdulillah hari ini pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Dan sekarang pelaku dalam proses hukum yang berlaku. Motifnya apa nih motifnya? Untuk motif masih kita dalami karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita ketahui apa sebenarnya motif yang terjadi. Dan itu ditangkap di tempat persembunyiannya atau gimana, Pak? Ya, pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Wonosobo, Kepil, Kecamatan Kepil. Penganiayaan bermula saat terjadi keributan di sebuah kafe di Kabupaten Wonosobo. Korban yang disebut bermaksud melerai pertikaian justru dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Agung Bayuaji, Kompas TV, Wonosobo, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Sekelompok pria membawa senjata tajam mengamuk saat berada di pertunjukan wayang kulit di Dukuh Pucang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan berikut videonya. Peristiwa sekelompok pria membawa senjata tajam mengamuk di pertunjukan wayang kulit ini terjadi pada Minggu dini hari 14 September di Dukuh Pucang, Desa Srebegan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Selain mengamuk, mereka juga mengacungkan senjata tajam ke arah sinden dan kru lainnya. Sontak pertunjukan wayang kulit ini pun berhenti. Polisi langsung menangkap 3 orang untuk diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui motif dari para pelaku. Dan memang benar pada saat kejadian demi keamanan semuanya memang acara tersebut berhenti dan untuk demi keamanan seluruh warga sekitar. Berarti ada ancaman atau perusakan, Pak? Nah itu kita belum bisa sampaikan karena kita masih dalami semuanya apa yang telah terjadi pada saat itu. Ada berapa yang diamankan, Pak, kemarin? Untuk sampai saat ini baru kami amankan kurang lebih ada 3 orang. Masih kami dalami terkait dengan peran dan keterlibatannya yang bersangkutan. Ada yang luka kemudian kejadian itu? Ada 1 orang yang terluka melakukan perawatan sekarang. Agar peristiwa serupa tidak terulang, polisi mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati karena sudah beberapa kali terjadi. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, menyikapi kasus penganiayaan terhadap dokter oleh dosen Unisula, pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung akan mengawal kasus dugaan penganiayaan tersebut.
dan telah menyediakan tim advokasi. Direktur Utama RSI Sultan Agung Semarang Agus Ujianto menegaskan, kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan dosen Unisula kepada Dr. Astra sudah memasuki ranah hukum. Pihak rumah sakit telah membentuk tim advokasi dan pendamping untuk memberikan perlindungan kepada tenaga medis yang menjadi korban. Sebelumnya, pihak terlapor sudah menyampaikan permintaan maaf di hadapan forum yang melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah, IDI Kota Semarang, Komite Medis hingga Dekan Fakultas Kedokteran Unisula. Namun karena laporan sudah masuk proses hukum, maka sepenuhnya pihak Rumah Sakit Islam Sultan Agung menyerahkan kepada aparat penegak hukum dan kuasa hukum yang menanganinya. Ya kan secara ini saya sudah membuat advokasi. Penegakan hukum itu kan nanti tentunya mengikuti hasil dari penyidikan daripada penyidik. Jadi saya nggak bisa berandai-andai. Yang penting saya sebagai direksi sudah membawa tim advokasi, kemudian juga tim pengawal bagi mereka. Sultan Agung ini berada di pihak yang dokter ya? Ya, kita kan harus melindungi. Ya. Nggak sungkan dengan Unisula, Pak? Ya enggak tuh, ini kan urusannya beda. Selain menyiapkan tim advokasi, pihak rumah sakit juga memastikan hak-hak Dr. Astra tetap terjamin. Dan saat ini, Dr. Astra sedang menjalani cuti pemulihan selama 1 bulan. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masih dari kota Semarang, pasca kericuhan eksekusi lahan di Jalan Kalimasada, Kampung Banaran, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Keluarga pemohon eksekusi berharap termohon Murodi taat hukum. Usai kejadian kericuan eksekusi lahan, salah satu pemohon eksekusi Zuriat akhirnya buka suara. Ia mengaku kaget dengan eksekusi yang akhirnya belum bisa dilakukan karena banyaknya massa dan ricuh. Dia berharap ke depan termohon Murodi bisa taat terhadap putusan hukum yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pekan lalu. Harapan dari pihak kami jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itulah kami. Pihak kami setelah ada putusan, sejak dulu nih, sejak diadakan eksekusi yang pertama kali, karena beliau dengan sadar rela mau mengosongkan, makanya dari pihak kami, bukanlah daripada ribut atau ramai di depan masyarakat, kalau dengan sukarela dia mengosongkan, pihak kami pun juga akan memberikan tempat. Sementara itu, salah satu tim penasihat hukum pemohon Zuriat dan keluarga, Irwanto Effendi, mengatakan sejak awal gugatan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan waris. Karena sudah inkrah, sehingga pihaknya mengajukan permohonan eksekusi. Perkara ini bukanlah perkara sengketa waris, melainkan perkara ini adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah panggewis. Pelaksanaan eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025 kemarin yang dilaksanakan oleh pihak Pengadilan Negeri Semarang adalah sebuah bentuk pelaksanaan dari hukum tertinggi di negara ini, yaitu putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Itu satu. Sebelumnya, eksekusi lahan sengketa di Jalan Kalimasada, Kampung Banaran, Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang ditunda karena sempat ricuh. Massa pendukung tergugat Murodi mengusir penasihat hukum penggugat dan jurusita Pengadilan Negeri Semarang. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Kisruh ijazah Wapres Gibran, Kepala SMA Santo Yosef Solo siap bersaksi. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Pihak SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah membantah pernyataan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut jika Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef namun tidak lulus.
Dalam data siswa tidak ditemukan nama Gibran ataupun catatan dirinya pernah bersekolah di sini. Penggugat ijazah Jokowi Roy Suryo mengatakan jika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah bersekolah di SMA Santo Yosef Solo, Jawa Tengah. Bahkan, Roy Suryo menegaskan Gibran tidak menyelesaikan sekolah di SMA Santo Yosef. Namun Kepala SMA Santo Yosef Solo, Yohanes Sudarman memastikan tidak ada nama Gibran Rakabuming Raka dalam buku daftar murid. Pihak sekolah siap bersaksi jika dibutuhkan dalam sidang gugatan ijazah Gibran yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saya siap karena itu untuk urusan sekolah, nama baik sekolah, kemudian juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya siap untuk dimintai kesaksian bila suatu saat nanti diminta oleh pengadilan setempat. Seperti diketahui, ijazah Gibran tengah digugat oleh seseorang yang bernama Subhan. Pihak SMA Santo Yosef juga siap membuka data apabila memang dibutuhkan untuk meluruskan persoalan ini. Jangan sampai tudingan tak berdasar mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara. Menanggapi nama Presiden Partai Buruh Santer disebut sebagai calon kuat pengganti Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel, karena sebagai tersangka oleh KPK, Said Iqbal menyatakan siap untuk perjuangkan nasib buruh, meski belum ada keputusan resmi dari istana. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bila dirinya dipercaya menjabat Wamenaker, ia akan memperjuangkan nasib buruh ke depannya, seperti upah minimum menjadi layak, hapus outsourcing, dan perjuangkan peraturan yang berpihak buruh, serta poin-poin lainnya demi kesejahteraan kaum buruh. Iqbal tidak menampik jika Kementerian Ketenagakerjaan selama ini kerap disorot sebagai ladang basah praktik korupsi. Dan kini saatnya ada reformasi menyeluruh di Kementerian Ketenagakerjaan. Saya belum mendapat kabar apapun, itu adalah mungkin aspirasi kali ya, mungkin ya. Saya belum mendengar apapun, ya kita tunggu, itu hak prerogatif daripada Presiden. Tentu harapan kita siapapun yang ada di Kemenaker, baik Menaker maupun Wamenaker, bisa membawa 6 isu buruh tadi, yaitu tadi stop PHK, ya Satgas PHK harus dibentuk, upah minimum naik menjadi layak, kita minta bisa negosiasi 8,5 sampai 10,5%, kita minta dihapus outsourcing, itu perjuangan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024, cabut PP nomor 35 tahun 2021. Itu sederhana kok, udah ada landasan hukumnya, dan kita minta reformasi pajak tadi. Said Iqbal juga menegaskan pihaknya menolak keras adanya anarkisme dalam menyampaikan aspirasi. Unjuk rasa buruh harus fokus pada perjuangan kesejahteraan buruh tanpa ditunggangi kepentingan lain. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, bursa pencalonan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah semakin memanas. Sejumlah nama besar dari internal partai hingga tokoh nasional mulai mencuat. Salah satunya Wali Kota Semarang sekaligus Bendahara DPD PDIP Jawa Tengah, Agustina Wilujeng Pramestuti. Agustina Wilujeng Pramestuti membenarkan namanya masuk dalam daftar calon Ketua DPD PDIP Jawa Tengah yang diusulkan. Ia bahkan telah menyelesaikan tahap psikotes. Agustina mengaku tidak mengetahui alasan namanya ikut diusulkan. Bang, saya ikut gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga. Yang saya tahu itu di tanggal 8 yang paling tinggi dapat usulan untuk jadi ketua DPD calonnya Mbak Pinka, 498 suara. Itu pertimbangannya apa, Ibu? Nggak tahu aku yang pilih PAC. Berarti siap bertaruh dengan geng Solo ya, Bu? Siapa?
Kan ada muncul nama-nama dari geng Solo Bu untuk mencalonkan ketua Bu. Ya kamu tanya siapa? Enggak, jadi semua yang namanya muncul wajib ikut psikotes. Jadi psikotes ini tidak hanya untuk menjadi calon, tetapi dalam upaya untuk menjadi petugas yang lainnya. Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jawa Tengah Sumanto menjelaskan, saat ini proses penjaringan masih berlangsung di 576 kecamatan dan akan diputuskan pada konferensi daerah atau konferda yang dijadwalkan pada Desember 2025 mendatang. Ini dalam proses penjaringan di 576 kecamatan, ya, dan 35 kabupaten kota DPP. Pak, kalau yang dicari itu yang seperti apa sih Pak? Yang jadi ketua DPD itu yang seperti apa ini? Itu urusan Bu Ketua Umum. Desember kita hanya nerima. Lewatnya psikotes, kemarin sudah psikotes. Termasuk saya sudah psikotes. Desember ya Pak, berarti Pak dipilihnya? Ya, paling lambat Desember. Dengan munculnya nama-nama besar dari internal partai hingga tokoh nasional, seperti Putri Kedua DPP PDIP Puan Maharani, Diah Pikatan Orisa Putri Hapsari, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Hendrar Prihadi, hingga FX Hadi Rudiatmo, persaingan kursi Ketua DPD PDIP Jawa Tengah diprediksi akan berlangsung ketat. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ajak nguri-uri budaya Jawa, Wali Kota Semarang ikut pentas wayang orang on the street. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. Wilayah Jawa Tengah diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di minggu ini. Perakirawan cuaca BMKG Ahmad Yani Kota Semarang menyebut kondisi tersebut merupakan masa transisi menuju ke musim hujan. Pada minggu ketiga bulan September 2025, wilayah Semarang dan Jawa Tengah diprediksi akan turun hujan dari sedang hingga lebat yang disertai angin dan petir. Perakirawan cuaca BMKG Bandara Ahmad Yani Kota Semarang menyebut, meskipun beberapa hari cuaca masih nampak cerah, namun beberapa hari ke depan akan terjadi hujan. Hal ini dikarenakan masa transisi menuju ke musim hujan. Adapun wilayah di Jawa Tengah yang terdampak hujan lebat adalah daerah Pegunungan Tengah, wilayah Solo Raya, dan wilayah Jawa Tengah bagian timur seperti Sragen, Blora, dan Grobogan. Transisi ataupun musim peralihan, jadi memang terkadang akan terjadi hujan ataupun terkadang juga kering dan tidak terjadi hujan gitu. Kemungkinan untuk di seminggu ke depan di tanggal 16 hingga 18 itu terjadinya hujan lumayan cukup signifikan hujannya, terutama di tanggal 17 ada kemungkinan hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah, terutama untuk di wilayah tengah, kemudian Jawa Tengah bagian timur serta juga di sebagian Solo Raya. Kemudian lagi mungkin di tanggal 18 hingga 20-nya menurun lagi ataupun curah hujan yang berkurang, kemudian nanti akan naik lagi, terjadi hujan lagi dengan intensitas sedang lebatnya di tanggal 21 ataupun 22 September. Masyarakat pun diimbau untuk waspada, terutama bagi yang punya aktivitas pada malam hari dan antar kota agar tidak ada kendala di perjalanan. Sebab wilayah Pegunungan Tengah biasanya akan turun hujan dari siang hingga petang, sementara untuk wilayah tengah hingga timur biasanya akan turun hujan saat malam hari. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya saudara, untuk mengajak masyarakat nguri-uri kebudayaan Jawa, terutama wayang orang, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, turut tampil dalam pentas wayang orang on the street. Suasana Kota Lama Semarang berubah meriah pada Minggu malam. Warga tumpah ruah menyaksikan pagelaran wayang orang on the street
yang menampilkan lakon Sang Pinili. Menariknya, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, turut tampil dalam pentas wayang orang ini dengan memerankan tokoh Sang Hyang Wenang. Pagelaran wayang orang ini menjadi salah satu rangkaian Festival Kota Lama 2025 hasil kolaborasi pemerintah Kota Semarang dengan perkumpulan wayang orang Ngesti Pandowo. Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pun juga turut berperan menambah daya tarik pentas wayang orang. Pemerintah Kota Semarang juga akan memberikan bantuan kostum wayang kepada semua sanggar wayang di Kota Semarang pada 2026. Kota Semarang, pemerintah Kota Semarang akan mendukung wayang orang untuk bisa bangkit kembali. Salah satunya itu tadi ada janji dari para pemain wayang untuk bisa lebih sering membuat perform di titik-titik manapun. Ini kita harus meniru seperti Bali, bahwa pertunjukan wayang harus menjadi pertunjukan yang gampang dicari dan memilih lakon-lakon yang disukai. Terus yang kedua, karena ini perform ke publik, pemerintah kota berencana di tahun 2026 untuk memberikan bantuan berupa perangkat pakaian untuk main wayang kepada semua sanggar wayang yang ada di Kota Semarang. Nanti akan dikurasi. Pagelaran wayang orang ini bukan sekadar pertunjukan seni tradisional semata, melainkan sarana penting dalam pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.